Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah Pendidikan Etika dan Kearifan Lokal. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang etika profesi. Capaian pembelajaran ini adalah mahasiswa memahami dan mampu menerapkan etika profesi. Apa itu etika profesi? Jadi, tanggung jawab dan komitmen berprofesi yang sekaligus berfungsi sebagai sensor dan kendali dalam berpraktek profesi dan berbisnis sesuai dengan kode etik profesinya. Nah, prinsip etika profesi ini yang pertama adalah bertanggung jawab. Yang dimaksudkan di sini bahwa memberi yang terbaik, berkualitas, serta mengambil alih dampak atau resiko demi kehormatan profesinya. Jadi bukan sebaliknya. Bukan memberikan sesuatu yang buruk, sesuatu yang membahayakan orang lain, atau sesuatu yang berisiko bagi orang lain. Tetapi tanggung jawab itu ada pada kita, profesi. Yang kedua adalah berkeadilan, yaitu bersikap dan bertindak adil, objektif, rasional, dan tidak diskriminatif dalam layanan profesi, di mana hak pelanggan mendapat layanan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, prinsip etika profesi ini adalah otonomi, yaitu merupakan tuntunan profesi untuk mengatur diri sendiri tanpa campur tangan pihak luar. Jadi di sini ada otonomi di masing-masing profesi, di mana di dalam profesi itu ya, komunitas profesi itu menentukan berbagai hal ya yang berkenaan dengan profesi itu. Dan yang keempat adalah integritas moral, yaitu mengharuskan sumber daya manusia yang profesional untuk menjaga martabat dan kehormatan profesinya. Selanjutnya bahwa profesi itu didefinisikan sebagai pekerjaan atau job, employment, occupation yang didukung dengan pengetahuan, kemudian sikap dan keterampilan. Jadi dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan inilah yang mendukung suatu pekerjaan atau suatu job. Yang disitulah yang dikenal dengan profesi. Profesi merupakan mata pencaharian yang memberikan nafkah dan ditekuni untuk waktu yang lama. Maka ada profesi sebagai seorang dosen, profesi sebagai seorang engineer atau insinyur, profesi sebagai petani dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah profesi memiliki standar teknis dan kode etik dan tidak melanggar hukum dan bertentangan dengan budaya masyarakat. Selanjutnya adalah profesionalisme insinyur. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian di teknik pertanian ini tentu ketika lulus itu akan memiliki gelar insinyur dan nanti akan terintegrasi ya, tinggal mengintegrasikan diri menjadi bagian dari profesional insinyur atau menjadi bagian dari insinyur. Nah, profesionalisme itu diartikan sebagai kinerja atau performan ya, yang dilandasi matra kognitif atau pengetahuan, afektif ya, sikap, dan juga psikomotor atau keterampilan. Nah, profesionalisme itu didasarkan pada panggilan hati nurani, terorganisasi dengan baik, terkait dengan pendidikan tinggi, serta pengalaman luas dan terstruktur. Nah, berikut ini adalah kode etik sebagai seorang insinyur atau profesi insinyur. Jadi 4 prinsip dasar ya yang dikenal dengan catur karsa ya di dalam Persatuan Insinyur Indonesia. Yang pertama adalah mengutamakan keluhuran budi. Ini. Kemudian yang kedua adalah menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan manusia. Yang ketiga adalah bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat ya, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dan yang keempat adalah meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Nah, berikut ini adalah kode etik insinyur ya yang berkenaan dengan 7 tuntunan sikap ya, atau sabta dharma
Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi Insinyur Indonesia senantiasa yang pertama mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, bekerja sesuai dengan kompetensinya. Yang ketiga, hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menghindari terjadi pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. Yang kelima adalah membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Yang keenam adalah memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Dan yang ketujuh adalah mengembangkan kemampuan profesional. Nah, berikut ini adalah pelanggaran kode etik. Jadi di Persatuan Insinyur Indonesia juga ditetapkan ya, yang pertama bahwa perbuatan tidak mencerminkan nilai-nilai profesi itu terkategori sebagai pelanggaran kode etik. Nah, contoh dari perbuatan tidak mencerminkan nilai-nilai profesi ini diantaranya misalkan membuat markup, misalkan ya kolusi, nepotisme, komersialisasi, keuntungan tidak wajar, misalkan. Itu masuk terkategori perbuatan tidak mencerminkan nilai-nilai profesi yang merupakan bagian dari pelanggaran kode etik. Tentunya kode etik Persatuan Insinyur Indonesia. Yang kedua adalah layanan jasa profesi yang kurang berkualitas, yaitu dan sulit dipertanggungjawabkan ya secara profesional. Jadi sekali lagi yang kedua inilah layanan jasa profesional yang kurang berkualitas dan sulit dipertanggungjawabkan secara profesional. Misalkan malpraktek, konflik kepentingan, penyalahgunaan data atau informasi, pelanggaran haki dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah pembiaran pelanggaran etika profesi oleh rekan seprofesi dengan dalih melindungi kehormatan masa depan dan turunannya kredibilitas profesi. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Nah, berikut ini adalah perbedaan antara etika dan pidana. Untuk etika itu bahwa berbicara masalah benar atau baik ya versus salah atau buruk. Right or good ya versus wrong or bad or evil. Ini berkenaan dengan etika. Yang kedua berdasarkan pertimbangan moral, based on moral judgment ya. Dan yang ketiga terjadi pilihan, there is a choice. Jadi ada pilihan terkait dengan etika ini. Nah, ini berbeda dengan pidana. Kalau pidana adalah bicara masalah legal atau sah ya versus tidak legal atau tidak sah kan. Legal versus illegal. Yang kedua berdasarkan pertimbangan hukum, based on law atau legal judgment. Dan yang ketiga adalah tidak ada pilihan. There is no choice. Jadi di situ harus kemudian ditegakkan. Dan berikut adalah pelanggaran etika ya, yang itu juga bisa mengarah kepada pidana kan. Yang pertama adalah secara hukuman dari pelanggaran yang ada itu, kalau etika misalkan adalah dia digunjing oleh sesama ya. Ini terkategori pelanggaran etika ringan ya. Kalau etika berat itu misalkan ditegur oleh sesama, oleh atasan, itu sudah masuk kategori pelanggaran etika, dan itu ketika ditegur oleh sesama atau oleh atasan itu sudah terkategori terkena pelanggaran ya, etikanya sudah bisa kategori ringan maupun bisa kategori berat. Kemudian yang ketiga adalah diberikan hubungan ringan atau sedang. Nah, ini bisa masuk etika. Kalau etika sudah diberikan hukuman ini berarti sudah etikanya pelanggaran sudah berat, dan ini juga bisa masuk ke pidana ringan. Dan yang terakhir diberikan hukuman berat berarti di sini sudah masuk pelanggaran etika, yang mana pelanggaran etika sudah mengarah kepada pelanggaran pidana dan itu mendapatkan pidana yang berat. Demikian tadi berkenaan dengan etika profesi. Mudah-mudahan kita semuanya ya, khususnya mahasiswa di teknik pertanian ini yang memiliki etika profesi, baik sekarang ya di bidang keteknikan yang sedang belajar maupun nanti sudah terjun ya sebagai seorang insinyur. Maka mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.